Mata kita hanya bisa melihat apa yang terpancarkan di depan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Itulah kehidupan yang terjadi di media sosial. Kasus kali ini tentang artis Jinki TikTok yang bernama Ali Abu Laban. Ia terdakwa kasus pembunuhan terhadap istrinya Anna Abu Laban dan temannya Rayburn Cardines Barron pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Lebih dari 1 juta followers Ali Abu Laban mengatakan bahwa kehidupannya sangat sempurna. Memiliki pasangan yang serasi, wajah yang tampan dan cantik, hidup dalam kemewahan, keluarga yang lengkap, tapi itu hanya ada di layar kaca. Kehidupan mereka, Anna dan Ali, sebenarnya jauh berbeda dari apa yang kita saksikan di media sosial. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. San Diego merupakan salah satu kota terindah di negara Amerika. Karena pantai 112 km terbentang dengan pasir putihnya, juga nightclub di setiap sudut pantai, dan juga bangunan gedung yang menjulang tinggi dengan berbagai rooftop bar. Di sebuah gedung mewah apartemen Timur Village San Diego, itulah tempat tinggal Anna Mary Abu Laban, 28 tahun, bersama suaminya Ali Abu Laban dan anak perempuannya yang bernama Amara, berumur 5 tahun. Ali Abu Laban yang berumur 29 tahun atau lebih dikenal dengan Jin Kid di berbagai platform sosial media, memiliki lebih dari 1 juta followers. Ali dikenal sebagai komedian yang sering memerankan karakter Antonio Montana yang dimainkan oleh Al Pacino dalam film Scarface tahun 1983. Kehidupan mereka di sosial media berbanding balik dengan kehidupan di San Diego. Anna Abu Laban lahir di Okinawa, Jepang pada tahun 1993 dari keluarga turunan warga Filipina. Setelah lulus SMA, Anna mendapat gelar sarjananya di Universitas Teknologi Filipina di Manila. Sedang suaminya, Ali Nazar Abu Laban, lahir pada tahun 1992 di Staten Island dari keluarga turunan Palestina. Sebelum Ali dibesarkan di Virginia, sejak kecil Ali memang sudah memiliki talent di dunia entertainment. Di usianya yang ke-14 tahun, Ali telah bergabung dengan sebuah band dan dia menjadi penyanyi. Sebelum akhirnya dia bergabung dengan Air Force Military Amerika. Saat Ali berusia 22 tahun, ia menjadi seorang prajurit di US Military Base yang ditempatkan di Jepang, di mana tempat itu juga tempat ayah Anna bekerja. Ali bertemu Anna pada tahun 2014 di Okinawa, Jepang. Ali jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Anna. Menurut orang-orang terdekat Anna, Ali terlalu posesif juga obses dengan Anna. Bahkan Ali tidak membolehkan Anna menerima telepon atau keluar dengan teman perempuannya sejak saat mereka pacaran. Karena kejadian di sebuah bar di mana Ali bertengkar dengan menggunakan kekerasan fisik pada Anna dan temannya, akhirnya dia dipecat dari kemiliteran Air Force. Setahun kemudian, Ali menikahi Anna dan kembali pulang ke Virginia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Amara. Kehidupan mereka sangat sempurna di Virginia. Saat itu Ali kembali bernyanyi dan menciptakan lagu sebelum akhirnya dia menjadi artis sosial media dengan menjadi komedian. Setelah beberapa waktu tinggal di Virginia,
Mereka memutuskan untuk pindah ke San Diego pada bulan Februari tahun 2021. Itu semua atas permintaan Anna karena ia ingin dekat dengan teman-temannya. Di San Diego, hubungan mereka mulai ada keretakan karena kecemburuan Ali semakin parah terhadap kehidupan Anna, di mana Anna mulai membuka diri menjadi influencer di sosial media dengan memposting kehidupan sehari-harinya. Situasi semakin rumit ketika Anna sering menghabiskan waktunya bersama teman-temannya dan sering mengadakan party di luar rumah. Ali mengatakan pembelaannya saat di pengadilan bahwa dirinya ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi Anna hanya ingin party dan sering mengabaikan dirinya. Suatu hari Ali sangat frustasi, dia memposting di Instagram sambil menuangkan bubuk putih di meja lalu menghirupnya. Sebagian orang mengira itu adalah adegan komedi yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia meminta maaf atas perlakuannya itu dan mengingatkan pada followersnya akan bahaya dari narkoba. Ali semakin hari semakin kurus karena kebiasaannya mengkonsumsi narkoba dan menjadi pecandu alkohol. Hingga pada puncaknya bulan Juli tahun 2021, Ali melakukan kekerasan pada Anna di depan anak mereka. Anna melaporkan pada polisi atas kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan yang sering dia terima, Anna bermaksud untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan baik-baik. Tetapi Ali mencurigai Anna memiliki selingkuhan di luar. Karena ia pernah menemukan chatting di mana Anna meminta seorang laki-laki untuk datang ke sebuah hotel di mana dirinya sedang menginap di sana. 5 minggu sebelum hari naas itu terjadi, Anna memutuskan pindah ke rumah orang tua Ali di Virginia bersama anaknya. Tetapi 3 minggu kemudian, Anna dan anaknya kembali ke apartemen di San Diego. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2021, pertengkaran kembali terjadi. Tetapi kali ini Ali memutuskan untuk keluar dari apartemen agar Anna dan anaknya tetap tinggal di sana. Ali memilih tinggal di Holiday Express Mission Bay, tetapi tanpa sepengetahuan Anna, Ali telah menduplikat kunci rumah sebelum ia meninggalkannya. Pada tanggal 21 Oktober, kamera CCTV memperlihatkan Anna dan anaknya Amara pergi meninggalkan apartemen itu untuk ke sekolah sekitar pukul 8.45 pagi. Ali mengatakan kepada detektif bahwa setelah istri dan anaknya keluar, dia masuk apartemen mereka menggunakan kunci serep. Di sana, Ali lalu menelpon Anna dan mengatakan bahwa dirinya berada di apartemen mereka. Tetapi Ali tidak mengatakan kepada Anna jika dirinya telah menyeting penyadap suara di iPad milik anak mereka, yang dimana Ali bisa mendengarkan percakapan orang di dalam apartemen itu melalui handphone miliknya. Pada pukul 1.47, terlihat di kamera CCTV Anna kembali pulang ke apartemennya dengan mengajak temannya yang bernama Rayburn Barron. Rayburn Barron berumur 29 tahun, orang lokal dari San Diego. Posisi Ali saat itu berada di hotelnya. Ia mendengar percakapan Anna dengan seorang laki-laki melalui handphonenya. Ia mendengar suara istrinya sedang bercanda dan ketawa dengan laki-laki lain. Ia mengatakan tidak memiliki ide siapa laki-laki tersebut. Tapi yang jelas setelah mendengar percakapan mereka, ia langsung mengambil mobilnya dan menyetir sekitar 30 menit menuju apartemen istrinya, sambil terus mendengarkan percakapan istrinya dengan laki-laki itu. Pada pukul 2.50, Ali terlihat memasuki garasi tempat parkir di apartemen itu. Ia keluar dari mobil dan langsung masuk ke elevator menuju lantai 35. Sesampainya di depan pintu apartemen, Ali membuka pintu tersebut menggunakan kunci serep miliknya dan melihat istrinya sedang duduk di sofa dengan Rayburn Barron. Ia mengatakan pada saat itu, Rayburn Barron sedang merangkul istrinya dan meletakkan kakinya di atas meja. Melihat pemandangan tersebut, Ali langsung menodong pistol dan menembak 3 kali dengan jarak dekat di leher, pipi, juga kepala bagian belakang Rayburn. Istrinya sempat menjerit histeris sebelum Ali menodongkan pistolnya pada dirinya.
lalu menembak Anna dari jarak dekat tepat di dahinya. Masih dengan pistol di tangannya, ia langsung meninggalkan apartemen tersebut pada pukul 3.05. Tetangga sebelahnya yang bernama Daniel dan Carolina mengatakan pada detektif bahwa beberapa minggu sebelum penembakan itu, Anna sempat mengetok pintu apartemennya dalam keadaan setengah telanjang untuk meminta bantuan karena Ali mengambil handphonenya juga memukuli dirinya. Anna meminjam handphone tetangganya itu, lalu ia menghubungi keluarganya. Setelah Ali menembak mati Anna dan Rayburn, ia keluar dari apartemen itu dan menelpon ibunya, mengatakan bahwa dirinya telah menembak Anna dan membunuh istrinya. Lalu setelah itu ia menelpon 911 dan mengatakan bahwa dirinya menemukan istri dan seorang laki-laki tergeletak di sofa apartemennya dengan bekas tembakan di kepala. Ali meninggalkan apartemen tersebut lalu menjemput Amara dari sekolah. Di dalam mobil, Ali mengatakan pada anaknya Amara jika dirinya telah melukai ibunya. Polisi langsung mendatangi apartemen tersebut dan langsung mendapat bukti bahwa Ali menjadi tersangka dari pembunuhan itu. Polisi menelusuri jejak Ali melalui teleponnya, lalu polisi menangkap Ali 45 menit kemudian di State Road 15. Pada saat di persidangan, Ali tidak menyatakan rasa bersalah atas kasus pembunuhan terhadap 2 orang. Hakim menyatakan bahwa Ali tersangka utama pembunuhan tingkat pertama terhadap Anna dan Rayburn Barron. Hakim juga menyatakan bahwa Ali tidak bisa menemui anaknya lagi. Ketika jaksa menyebutkan rincian dakwaan terhadapnya, Ali terlihat menangis tidak terkontrol. Beberapa waktu kemudian, Ali mendapat interview dengan salah satu stasiun TV dari dalam penjara. Di sana dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan amarah ketika mengetahui laki-laki itu sedang mencium istrinya di sofa, sambil kakinya dinaikkan di meja. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda subscribers yang sudah mendukung channel kami. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.